Tadi Anda sempat menekankan begitu ya, seperti apa, dari pemerintah di masa yang akan datang begitu akan memenuhi, prioritas yang dijanjikan, kemudian juga seperti apa tadi ya, berkaitan dengan, priority yang bisa dilakukan begitu oleh pemerintah. Nah, tapi di poin lain Anda juga menyampaikan begitu ya, bahwa pentingnya upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan. Strategi yang bisa dilakukan seperti apa begitu ya, selain tentunya dari sisi perpajakan ini menjadi suatu, cara, tapi Anda melihat dengan adanya kondisi perekonomian saat ini seberapa, besar begitu ya potensi yang bisa diterima jika peningkatan ini dilakukan dari sisi perpajakan atau mungkin ada strategi lainnya silakan Pak Raden. Ya, memang untuk menaikkan pajak ini tidak mudah ya. Selalu dari waktu ke waktu kita lihat dibutuhkan waktu, persiapan yang matang, komunikasi yang baik. Ya. Nah, kalau kita lihat selama hampir 30 tahun terakhir ini, sebetulnya dari sisi penerimaan pajak itu boleh dikatakan hampir stagnan penerimaan kita dan cenderung menurun sedikit. Gitu. Jadi ke depan kalau memang pemerintahan yang akan datang ingin membuat investasi publik ya, investasi publik untuk pembangunan infrastruktur, untuk kesehatan yang lebih baik, untuk pendidikan yang lebih baik, dan akhirnya harus membutuhkan penerimaan yang lebih besar. Oleh itu mereka harus melakukan dari awal mulai sekarang persiapan-persiapan yang matang untuk itu. Untuk kita bisa mengkoleksi lebih banyak lagi. Mengkoleksi lebih banyak itu adalah yang paling penting di situ adalah tax ratio-nya dinaikkan, tetapi pada saat yang sama juga harapan kita adalah ekonominya masih tetap bertumbuh. Nah, ini tidak hal yang mudah itu yang saya katakan tadi. Bagaimana kita memperluas artinya hutan kita yang lebih produktif. Itu intinya ini. Atau kalau disebutkan waktu itu memperluas kebun binatang, ini jadi bukan dari binatang-binatang yang ada itu yang terus dipajakin. Ini dalam parabel itu ya, dalam Baik, arti ini bukan persis seperti itu, tapi artinya ekstensifikasi. diperluas. Jadi ya, jadi jumlah pembayar pajaknya lebih banyak, kemudian juga bahwa wajib pajaknya itu lebih rajin membayarnya. Nah, ini yang tidak mudah kan. Lebih rajin membayarnya dan juga seluruh informal sektor maunya diformalkan. Sehingga yang dulunya mereka tidak kena pajak itu menjadi harus juga bayar pajak ya. Karena tanpa itu semua janji-janji yang disebutkan oleh pemerintahan yang akan datang untuk memberikan investasi publik yang sangat besar untuk pendidikan, untuk perbaikan nutrisi, untuk terus melanjutkan pembangunan infrastruktur, itu tidak akan mungkin terjadi. Jadi menurut saya juga menghimbau bahwa kita sebagai pembayar pajak ya wajib melakukan itu dan itu adalah kewajiban kita dan kemudian kewajiban pemerintah nanti tentu harus memberikan pelayanan dan jasa termasuk infrastruktur termasuk juga artinya air bersih, sanitasi dan yang lain-lain. Itu adalah timbal balik antara apa yang dibayar oleh wajib pajak dan kemudian apa yang diberikan jasa atau servis oleh pemerintah. Baik, untuk penerimaan non perpajakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menggenjot hal tersebut seperti apa Pak Raden? Non perpajakan menurut saya itu tidak banyak ya. Kalau yang pajak itu jelas, itu banyak yang harus dilakukan di sisi corporate income tax, dari sisi value added tax atau PPN-nya dan yang lain-lain, excise tax ya, bisa macam-macam, bisa diperbaiki banyak di situ. Nah, kalau kita bicara dengan penerimaan non pajak, ini saya katakan ini sesuatu yang sangat menarik. Jarang di Indonesia kita bicara ini. Kalau di negara maju, contohnya saya katakanlah Singapura atau Jepang, penerimaan dari non pajak ini cukup besar. Yaitu termasuk penerimaan dari hasil investasi pemerintah atau hasil aset pemerintah. Ya,
Contohnya adalah BUMN, bagaimana mendapatkan penerimaan tambahan dari BUMN. Itu adalah aset pemerintah. Bagaimana pemerintah juga dalam mengelola aset-asetnya yang di luar BUMN, itu juga memberikan tambahan. Juga bisa kalau dikategorikan itu apakah dari frekuensi dari wave, ya gelombang, itu penerimaan dari situ. Juga dikategorikan di situ adalah penerimaan kalau di Indonesia juga penerimaan dari BLU, ya penerimaan dari rumah sakit yang dipunyai oleh pemerintah. Hal-hal itu yang bisa ditingkatkan. Dalam contoh kalau di Singapura ada yang disebutkan Temasek. Jadi penerimaan dari pengelolaan aset yang dikelola oleh Temasek dan juga aset yang dikelola oleh satu lagi adalah bank sentral mereka, itu juga menjadi masuk ke dalam APBN mereka. Nah, kita belum sampai tahap di tingkat itu. Tapi menurut saya nantinya, supaya kita tetap tergantung kepada penerimaan pajak, tetapi penerimaan di luar pajak juga patut juga dikembangkan nantinya. Baik, baik, baik. Tapi mungkin dari PNBP untuk dari sektor SDA sendiri seperti apa, Pak Raden? Singkat saja begitu. Apakah memang bisa ditingkatkan begitu? Saya pikir masih banyak yang bisa ditingkatkan dari SDA ya. Tentu adalah bagaimana kita mengurangi artinya illegal mining. Kalau yang saya sebutkan tadi, itu adalah bagian dari seperti informal atau illegal mining itu ditertibkan, itu kan menjadi bahan penerimaan juga itu. Nah, hal-hal seperti itu bisa dilakukan bukan hanya untuk mining, tetapi juga illegal lodging, illegal yang lain ini. Nah, itu ditertibkan, itu akan bisa menambah penerimaan pemerintah nanti. Oke,